the hunt and I set the pace when I'm running. I always take what I want and I always give it 100. Don't need a bank, no I'm funded. Play the game like it's nothing. I'm always thankful for something. Don't take for granted, stay humble. Now wake up, it's time to look at the enemy. Look in the mirror if he is no friend to me. It's not. Don't forget to subscribe and push the notification bell for you not to miss our upcoming updates. Now let's get started. Bab 2951. Sial, bagaimana ini bisa terjadi? Ekspresi Arthur menjadi gelap dan dia merasa tidak berdaya. Dia ingin mengorbankan dirinya sendiri agar Iwan dapat menjatuhkan bos selatan dan bos barat dengan kekuatan energi potensial. Yang membuatnya bingung adalah Iwan ternyata telah kehabisan kekuatan energi potensialnya. Ini berarti dia tidak mampu mengalahkan bos selatan dan barat untuk keluarga Gumelar. Meski begitu, bukan berarti mereka putus asa sama sekali. Meskipun bos selatan dan bos barat melukai Arthur, dia masih mampu bertarung selama dia kembali ke sisi Iwan. Selain itu, kekuatannya di tahap puncak yang Muna bersama dengan semua pengawal naga yang dibawa Iwan seharusnya cukup untuk membantu mereka mundur dengan aman meskipun mereka tidak bisa mengalahkan bos selatan dan bos barat. Kesimpulannya, dia tidak berani bermimpi membuat Iwan melenyapkan bos selatan dan bos barat karena dia tidak lagi memiliki kekuatan energi potensial ranah pedangnya. Untuk saat ini prioritasnya adalah mundur dengan aman karena ini adalah hasil yang jauh lebih baik daripada hasil kehancuran keluarga Gumelar. Iwan, akulah yang akan menukar Sandra, tapi aku akan memperingatkanmu ya. Jika kamu berani mempermainkan, aku akan pastikan kamu mati mengenaskan, kata bos selatan dan melangkah maju sambil membawa Arthur. Sempurna, itulah tepatnya yang ingin ku selamatkan. Iwan mencibir ketika dia melihat pikiran bos selatan. Dia adalah orang yang saleh dan tidak pernah mempertimbangkan untuk melakukan trik apapun dalam pertukaran Sandra bos selatan. Bos selatan sebaliknya, bos selatan tercela dan kejam. Iwan sendiri diserang beberapa kali selama pertukaran Sandra, jadi dia sudah tahu bahwa bos selatan itu jahat. Meski begitu, Iwan tidak peduli. Kekuatannya secara keseluruhan telah mencapai tingkat semisain. Jika bos selatan berperilaku baik, tidak ada hal buruk yang akan terjadi. Namun jika bos selatan berani mempermainkannya atau menyerangnya, dia bersumpah akan memberikan akhir yang menyedihkan bagi bos selatan. Candil, serahkan Felton padaku. Aku akan bertukar Sandra dengan bos selatan. Iwan berkata dan meraih Felton dari Candril. Iwan juga meminum pil pemicu energi secara rahasia. Naik level ke fase inti emas tingkat lanjut. Ini setara dengan tahap menengah atau bahkan tahap akhir sain. Dengan pelindung dada kaisar yang kuat, bahkan seniman bela diri di tahap semisain pun tidak akan mampu menembus pertahanan pelindung dada kaisar. Bos selatan hanya berada di tahap puncak yang Muna dan tidak akan menjadi ancaman. Jika dia berani menyerang, Iwan bisa mengambil kesempatan ini untuk menghancurkan bos selatan. Tuan Gusnadi, bos selatan itu licik, jadi berhati-hatilah saat bertukar Sandra, kata Agus cemas. Tentu saja, keluarga Gumelar dan para wanita juga khawatir. Rini merasa sangat cemas. Iwan tidak pernah ingin Rini ikut dan dia tetap datang. Setelah mengetahui bahwa bos barat dan bos selatan mencapai tahap puncak yang Muna, Rini terkejut dan mengkhawatirkan Iwan. Ya, aku tahu, jangan khawatir, aku akan baik-baik saja. Iwan tersenyum sebelum meraih Felton dan berjalan menuju bos selatan. Bab 2952. Iwan lalu meraih Felton dan berhenti ketika dia berada beberapa meter dari bos selatan. Iwan, dalam hitungan ketiga, kita masing-masing akan melepaskan Sandra kita. Bagaimana dengan itu? Kata bos selatan. Tentu saja tak masalah. Iwan mengangguk dan menatapnya dengan letih. 3, 2,
"Satu," kata bos selatan dan melepaskan Arthur. Melihat bos selatan tidak mempermainkan trik apapun, Iwan menepati janjinya dan segera melepaskan Felton. Dia kemudian mengulurkan tangan berniat untuk meraih Arthur sambil menembakkan energi sejatinya untuk berjaga-jaga jika bos selatan menyerang tiba-tiba. "Nak, mati sana!" Begitu Iwan melepaskan Felton, bos selatan mencibir. Seperti prediksi Iwan, ini adalah kesempatan sempurna bagi bos selatan untuk menyerang dan dia tidak akan melewatkannya. Lalu Iwan melancarkan serangan kuat dan lalu bos selatan melancarkan serangan kuat dan menyerang Iwan. "Kamu pasti mempunyai keinginan untuk mati." Iwan menyipitkan matanya tajam. Dia tahu bahwa bos selatan tidak bermaksud baik dan bersiap untuk itu. Iwan kemudian menunjuk satu jari dan meluncurkan penjarahan bumi. Bilah energi yang kuat terbentuk di ujung jarinya dan dikirim langsung ke bos selatan. Namun, sebelum penyerangannya mencapai targetnya, Iwan segera menyadari bahwa ada sesuatu yang tidak beres. Serangan bos selatan hanyalah sebuah pura-pura dan dia tidak pernah benar-benar menembakkan energinya. Ini hanyalah untuk menggoda Iwan agar menyerang. "Bodoh, kamu bukan tandinganku," bos selatan mencibir. Bos selatan tahu bahwa Iwan meracuni belati dan tidak berani menyelinap ke arahnya. Kalau-kalau dia menjadi korban tipuan Iwan. Bos selatan dengan cepat mengubah posisi untuk menghindari penjarahan duniawi Iwan dan dibebankan ke arah Arthur, berniat untuk menghancurkannya dengan satu pukulan. Bos selatan memiliki pemikiran yang sama dengan Arthur. Saat ini keluarga Gumlar dan Iwan berada dalam posisi yang kurang menguntungkan. Oleh karena itu, Iwan kemudian berencana mendapatkan Arthur kembali dengan menyerahkan Felton. Dengan begitu, dia bisa bekerja sama dengan Arthur untuk melawan bos selatan dan bos barat. Ini adalah satu-satunya kesempatan bagi mereka untuk menang. Jika bos selatan benar-benar melepaskan Arthur, kekuatan Arthur di tahap puncak yang musnah bersama dengan Iwan dan pengawal naga dari wilayah barat akan sulit baginya dan bos barat untuk melepaskannya, melenyapkannya dan keluarga Gumlar. Ini bukanlah hal yang diinginkannya. Oleh karena itu, dia mengusulkan untuk bertukar sandera di tempat bos barat. Dia bermaksud melenyapkan Arthur selama ini. Dengan tewasnya Arthur, Iwan dan keluarga Gumlar akan rentan. Betapa kejamnya Arthur terkejut. Ketika dia ditangkap oleh bos selatan, kekuatannya disegel. Sekarang bos selatan tiba-tiba menyerang, jadi dia tidak punya cara untuk melawan atau menghindar. Dan hanya bisa menyaksikan bos selatan mendekat. "Oh tidak," Iwan pun memucat. Dia mengira bahwa bos selatan ingin menyerangnya dan Iwan sudah mempersiapkan matang-matang untuk itu. Yang membuatnya bingung adalah ternyata niat sebenarnya dari bos selatan adalah menyingkirkan Arthur, bukanlah Iwan. Ini benar-benar mengejutkannya. Tidak berani membuang waktu sedetik pun, dia pun segera mengulurkan telapak tangannya dan mengejar bos selatan.